Oke, halo guys, selamat datang di video kali ini. Kita akan bahas salah satu isu hukum yang paling penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu KUHP yang baru dan berbagai juga pasal fenomena yang menjadi sorotan akhir-akhir ini mulai dari penetapan tersangka, penyadapan, penahanan, perluasan objek peradilan, pra-peradilan, penguatan hak korban hingga juga restoratif justice. Sebelumnya perkenalkan saya Raisa Aliaria dengan NPM B1A 024006. Saya adalah mahasiswa UNIP dan di video kali ini akan membantu kamu buat memahami perubahan penting dalam KUHP baru, apa aja dampaknya, dan juga mengapa pasal-pasal ini dianggap fenomenal. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi kita bahas dulu apa itu KUHP baru ini. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ataupun KUHP ini merupakan landasan utama prosedur penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun KUHP yang kita gunakan ini sebelumnya itu disahkan tahun 1981 dan juga selama puluhan tahun itu terdapat banyak perkembangan teknologi, kebutuhan HAM, serta banyak perubahan praktik di lapangan yang tidak lagi sesuai dengan aturan lamanya. Nah, maka dari itu lahirlah konsep KUHP baru yang memperbarui sejumlah ketentuan penting. Nah, di pembaruan ini nih fokus pada perlindungan hak warga negara, penguatan akuntabilitas aparat penegak hukum itu, dan juga penyesuaian dengan perkembangan digital. Ada juga peningkatan efektivitas dari sistem peradilan itu. Jadi beberapa pasal ini tuh dianggap fenomenal karena dampaknya itu sangat signifikan bagi proses pidana. Jadi kita tuh akan membahas semuanya secara rinci. Jadi kita mulai di sini ada yang namanya penetapan tersangka. Jadi perubahan pertama yang bisa dilihat dari KUHP baru itu adalah tentang penetapan tersangka. Jadi kalau di KUHP lama, penetapan tersangka itu seringkali diperdebatkan, terutama setelah putusan MK nomor 21 tahun 2014, yang mereka ini menetapkan bahwa penetapan tersangka dapat diuji melalui pra-peradilan. Nah, di keputusan ini muncul karena banyak kasus di mana seseorang itu dijadikan tersangka tanpa bukti yang cukup. Nah, di KUHP baru ini diberikan ketegasan, yang ada 3 ketegasan. Kita mulai dari yang pertama, itu tentang penetapan tersangka itu harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah. Ini memastikan bahwa proses penetapan tersangka itu lebih objektif dan juga enggak sewenang-wenang. Dan yang kedua, pemeriksaan calon tersangka itu wajib dilakukan sebelum penetapan. Jadi dengan kata lain tuh nggak boleh lagi orang menjadi tersangka tanpa pernah dimintai keterangan. Dan yang ketiga, tujuan perubahannya tuh untuk menjawab banyak polemik yang pernah muncul sebelumnya dan juga memperkuat asas keadilan serta perlindungan terhadap hak warga negara. Jadi dengan aturan ini penetapan tersangka tuh jadi lebih transparan, terukur, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Eee, oke, di bawahnya ada penyadapan, guys. Apa itu penyadapan? Nah, jadi selama bertahun-tahun penyadapan itu dilakukan tanpa payung hukum yang jelas karena KUHP lama tuh nggak ngatur mekanisme penyadapan dan hal ini sering menimbulkan kontroversi terkait pelanggaran privasi termasuk penyalahgunaan kewenangan. Dan di KUHP baru ini penyadapan itu diatur dengan sangat tegas. Misal nih, satu, penyadapan itu hanya boleh dilakukan dengan izin pengadilan. Sebelum aparat melakukan penyadapan tuh mereka harus lebih terdahulu meminta persetujuan hakim. Dan yang kedua, ada aturan mengenai tata cara, batas, waktu, dan juga objek penyadapannya ini. Jadi, hal penting agar proses penyadapan itu tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap sesuai dengan tujuan penyidikan. Dan perubahan ini memberikan perlindungan terhadap privasi warga negara sekaligus memastikan bahwa penyadapan itu tetap bisa dilakukan secara legal untuk kepentingan penegakan hukum, namun dengan adanya kontrol yang ketat dari pengadilannya. Kita lanjut ke penahanan. Nah, kalau di penahanan ini, itu dia isu ketiga dalam KUHP yang baru tuh. Nah, di lapangan, kalau dari lapangan, kasus penyadapan itu, penahanan itu lebih sering berlebihan, sering menjadi perhatian publik. Nah, jadi dia tuh banyak tersangka yang ditahan lebih lama dari seharusnya atau ditahan tanpa alasan yang kuat. Karena itu, KUHP baru itu dia memperbarui pengaturan mengenai masa penahanan. Jadi dia ada 3. Wait, ini agak ketutup. Oke. Nah, 3.
mulai dari batas waktu penahanan itu dibuat jadi lebih struktur ataupun rasional. Jadi dia ada pembagian tahapan penahanan yang lebih jelas berdasarkan tingkat pemeriksaannya. Ada juga pengawasan oleh pengadilan itu yang bakal lebih ketat. Nah, jadi di sini nih hakim kini tuh memiliki peran yang lebih besar dalam memantau apakah penahanan itu dilakukan secara sah dan juga proporsional. Dan yang ketiga ada juga tujuannya. Jadi tujuannya itu untuk meminimalisir penahanan yang terlalu lama tanpa alasan kuat. Ini tuh untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat ya guys ya. Jadi dengan pembaruan ini tuh KUHAP tuh KUHAP baru itu jadi memberi jaminan yang lebih kuat terhadap hak kebebasan seorang. Jadi itu tuh masuk ke dalam salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum kita ya. Selanjutnya ada perluasan objek pra peradilan. Nah, sebenarnya apa sih? Eh, Pra peradilan itu kan kalau dalam mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukumnya itu kan dalam KUHAP lama, objek pra peradilan tuh sangat terbatas. Jadi dia banyak tindakan aparat yang nggak bisa diuji keabsahannya. Namun kalau di KUHAP baru ini, dia tuh memperluas objek pra peradilan tuh jadi lebih komprehensif dan jadi sekarang objek pra peradilan itu ada ini sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penyadapan, sah atau tidaknya penggeledahan dan juga penyitaan, sah atau tidaknya alat bukti, ada juga penghentian penyelidikan atau penuntutan SP3. Jadi di perluasan ini nih penting untuk memperkuat check and balance. Jadi dia pengadilan tuh bisa nguji hampir seluruh tindakan kritis dalam penyidikan. Jadi dengan kata lain, semua tindakan yang berpotensi melanggar hak seseorang itu jadi kini ada bisa diuji secara legalitasnya di pra peradilan. Jadi perubahan ini tuh dianggap fenomenal karena dia tuh memperkuat asas due process. Selanjutnya ada penguatan hak korban, guys. Jadi selama ini tuh sistem peradilan Indonesia itu cenderung lebih fokus kepada pelaku. Jadi dia seringkali korban itu seringkali terabaikan, dia nggak dapat informasi kompensasi, bahkan pendampingan yang layak. Jadi melalui KUHAP yang baru ini, hak korban itu jadi ditingkatkan secara lebih signifikan. Jadi ada beberapa 3 poin di sini. Jadi korban itu berhak mendapat informasi perkembangan perkara. Jadi setiap tahap penyelidikan dan penuntutan itu harus dikomunikasikan kepada korban. Ada juga korban berhak atas pendampingan psikologis maupun hukum. Jadi ini penting karena terutama dalam kasus kekerasan, pelecehan, dan juga kejahatan berat ya guys ya. Jadi bisa terasa dampaknya. Terus ada yang ketiga itu korban diberi akses yang lebih jelas untuk memperoleh kompensasi atau restitusi baik dari pelaku maupun dari negara. Jadi kalau guys di perubahan ini tuh nunjukin kalau KUHP baru itu dia lebih manusiawi dan juga mengakui bahwa korban itu memiliki hak yang harus dilindungi. Selanjutnya ada restoratif justice ya guys ya. Jadi restoratif justice atau aku singkat aja jadi RJ itu tuh jadi bagian penting dari KUHAP baru. Karena dalam KUHAP lama RJ itu nggak punya dasar hukum yang jelas meskipun udah diterapkan melalui berbagai kebijakan kepolisian dan juga kejaksaan. Jadi kalau di KUHAP baru ini dia ngatur RJ itu jadi lebih rinci, ada satu RJ itu jadi lebih resmi diakui dalam hukum acara pidana Indonesia. Terus dua, kejelasan mengenai jenis perkara yang boleh dan tidak boleh diselesaikan dengan RJ. Dan yang ketiga, prosedur mediasi penalnya itu dijelaskan sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara. Jadi restoratif justice ini tuh tujuannya tuh untuk mengurangi penumpukan perkara, mendorong penyelesaiannya tuh yang jadi lebih humane, humanis, dan juga buat memulihin hubungan antara pelaku, korban, dan juga masyarakat. Jadi dengan adanya KUHAP baru untuk bagian restoratif justice ini, dia mendorong paradigma hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan. Jadi guys, dari seluruh pembahasan tadi kita bisa ngelihat bagaimana KUHAP baru itu ngadirin banyak perubahan fenomenal yang berdampak luas lah pada sistem peradilan Indonesia, mulai dari penetapan tersangka, penyadapan, penahanan, penguatan mekanisme, penguatan hak korban, dan juga penguatan restoratif. Jadi semua pertujuan ini bertujuan untuk perlindungan HAM ya guys ya. Jadi dia buat ningkatin profesionalitas aparat penegak hukum itu tersendiri dan juga nyesuaiin hukum acara pidana dengan perkembangan zaman. Wait guys.
Jadi guys, demikian pemaparan mengenai pasal-pasal fenomenal dalam KUHP baru ini beserta perubahan penting yang menyertainya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai arah pembaruan hukum acara pidana Indonesia, serta bagaimana perubahan itu diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak asasi, memastikan akuntabilitas aparat, dan juga menciptakan proses peradilan yang lebih adil serta modern. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Bye-bye.